Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wafir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi Mustafa baligh maqasidana wafir lana ma madha wasi'al karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Segmen terakhir ini kita akan coba dengar jawaban dari guru-guru kita ya, berdasarkan pertanyaan yang tadi saya sudah sampaikan. Yang pertama adalah kalau ada orang yang sampai sekarang males ibadah, yang nggak mau berbuat baik, apakah itu memang sudah ketentuan dari Allah atau takdir dari Allah? Kedua, buat orang-orang yang dapat ujian ya, kalau dia berhasil melewati ujiannya, terus apa keuntungannya buat dia dan apa yang dia rasakan ya? Apa manfaatnya buat orang-orang yang lulus dari ujian? Dan yang terakhir kepada Habib, tadi pertanyaan saya belum dijawab juga ya, yaitu kufur. Apa yang dimaksud dengan kufur di sini di dalam ayat dari surah An-Anbiya? Baik, silakan mungkin yang pertama, silakan Habib Fadol. Baik, kufur ini asal kalimatnya kafara. Artinya itu kalau secara istilah atau umum secara lugatan itu artinya menutup, menyembunyikan, banyak ada terhalang. Itu artinya kafar. Tapi secara istilahan definisi daripada kafir atau kufur itu artinya orang yang menolak Allah Subhanahu wa taala, menolak ajaran Allah Subhanahu wa taala, menolak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengikuti hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau mengikuti baginda Nabi besar Muhammad, maka orang seperti itu dihukumkan kafir secara istilahan. Tapi juga ada orang disebut kufur nikmat. Nah, kufur nikmat ini tidak harus juga dia kafir, tapi termasuk fasik. Seperti kufur nikmat. Jadi kalimat kufur orang yang terhalang daripada nikmat. Misalnya kufur nikmat itu gimana, Bib? Ya misalnya punya suami nih, alhamdulillah nih kita ada, walaupun suami kita pendek, hitam, misalnya gitu kan. Sebutin lagi. Ya. Misal kumal ya, gitu kan. Dibanding-bandingin sama suami tetangga, itu nggak boleh kufur nikmat. Ibu kan lihat suami ibu alhamdulillah selalu istighfar, itu kan nikmat. Lihat suami lewat astagfirullahaladzim, suami lewat astagfirullahaladzim, itu kan arti beristighfar. Ya. Nah itu apa yang ada kita syukurin, nggak usah mensyukuri orang yang lain. Apakah misalnya Bib, misalnya udah dapat rezeki banyak, dia selalu bilang ini usaha gue nih, gue yang kerja keras, apa itu termasuk juga? Ya kufur nikmat tadi yang saya katakan. Jangan pernah mengatakan kufur itu Ustadz Azhari lah, udah 1 menit. Iya, oke. Enggak apa-apa Habib jelasin ini nanti Ustadz ada PR-nya 2 pertanyaan saya. Lain lagi ya. Baik. Artinya seperti tadi dikatakan oleh Al-Faqih Abu Laith As-Samarqandi itu mengatakan, tadi saya katakan jangan pernah mengatakan apa yang kita dapatkan itu adalah ikhtiar kita. Semuanya dari Allah. Rezeki apapun, usaha pabrik sepatu misalnya apa saja, misalnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Betul. Bukan ada min fadli. Ada min fadli. Jangan sampai kita kufur nikmat. Maka Allah katakan washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Habis silakan Buya Azhari Nasution, fadhol. Pertanyaan tadi yang pertama. Yang pertama tentang tuh jadi lupa deh saya. Ini orang yang malas ibadah, apakah itu bagian dari takdir Allah? Kalau tadi Ustadz bilang la haula wala quwata illa billah, apakah memang ya udah saya belum gerak karena la haula wala quwata illa billah, saya belum sholat gitu. Begini, kalau bicara takdir ya syaratnya mesti satu. Hati kita kudu rapi dulu. Baru kita bisa ngomongin takdir. Jika hati kita nggak rapi, mesti terjebak pada kabasyul fida, mengkambing hitamkan Tuhan. Ada orang soleh, ketika dia sholat, dia faham bahwa dia sholat
dia takbir, dia sujud. Allah yang mampukan dan Allah yang takdirkan. Keren gak? Ya, Keren ya? keren. Betul-betul ikhlas. Dia merasa ini minnah minallah. Ini anugerah dari Allah. Ada orang yang berbuat jahat tetapi hatinya rapi. Gimana orang buat jahat tapi hatinya rapi? Begini, dalam dia berbuat jahat mentok dan dia ingin hijrah kembali. Dia sampai pada satu kesimpulan bahwa ini mesti karena kesalahan saya. Allah. Dia tidak menyalahkan takdir. Iya. Kesimpulan bahwa baik dan buruk dari Allah itu kesimpulan akhir dari bab cerita takdir. Ya. Tetapi ketika orang sadar, ya, jika dia hatinya bersih, dia tidak mungkin menyandarkan kejahatan pada Allah. Seperti Nabi Ibrahim mengatakan, Ana maridtu fahuwa yashfin. Inni maridtu fahuwa yashfin. Saya sakit dan Allah yang menyembuhkan. Allah. Sakitnya di Nabi Ibrahim, tapi yang menyembuhkannya diatributkan ke Allah. Dia tidak katakan Allah yang memberi saya sakit dan Allah yang menyembuhkan. Tidak, tapi saya sakit dan dia yang menyembuhkan. Allah. Yang kedua, ciri-ciri orang yang hatinya apa? Orang yang sudah lolos ujian. Yang lolos ujian adalah ziyadatullah fi hadratil Ka'bah. Bertambah Allah di hatinya. Bertambah Allah di hatinya. Dia tidak fokus pada ujian tapi fokus pada syukur, husnuzon kepada Allah, makin cinta sama Allah, tanda bahwa dia lolos ujian. Apa yang dirasakan? Syukur. Syukur. Syukurnya bertambah, istilzadzut ta'ah, nikmat dia beribadah bertambah, husnuzonnya bertambah. Allah. Tidak mengeluh, tidak menyalahkan takdir, tidak menyalahkan Allah. Allah. Ziyadatullah fi hadratil Ka'bah. Allahu Akbar. Bu, Pak, indah ya. Indah kalau kita bisa lolos dari ujian dari Allah. Kita naik kelas istilahnya tadi. Pada saat kita naik kelas kita merasa muncul kecintaan kita kepada Allah semakin bertambah. Bahkan di kalangan tertentu para ulama pada saat dapat menurut pandangan orang awam itu adalah sebuah kesulitan. Dia malah mengucapkan Alhamdulillah. 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 Seperti kita lihat contohnya saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Anaknya meninggal, suaminya meninggal, mengucapkan Alhamdulillah ya Allah, anakku syuhada, suamiku syuhada, suamiku syahid. Ya Allah, pola pikirnya berubah, merasa apa? Kecintaan. La haula wala quwata illa billah. Baik, terima kasih banyak pemirsa. Sudah banyak yang kita bahas dari surah Al-Insan, tapi memang masih panjang kajian yang bisa kita bahas lebih dalam lagi. Tapi waktu juga yang memisahkan kita, dan di penghujung acara ini mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan urusan kita dan kita dijadikan hamba-hamba Allah yang taat dan mengerti tugas dan fungsi kita di muka bumi ini agar kita bisa menjadi khalifah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kepada guru-guru kami, kepada Habib kami persilakan untuk memimpin doa. Silakan Habib, fadhal Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan taghfiru biha dhunubana wa dhunuba abaina mahatina ya alima sirrina wa ala niyatina wa ala alihi wa sahbihi wasallam radhiyallahu ta'ala ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Ya Razzaq ya Razzaq ya Razzaq urzuqna rizqan halalan tayyiban kathiran mubarakan wasi'an min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala dar birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawwil a'marana fi ta'atillah wa ishfi mardana wa mardal muslimin wa jannibna al-fitan mihan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ballighna ila baitillah al-haram wa ballighna ila ziyaran nabi sallallahu alaihi wasallam rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak guru-guruku yang sudah hadir, Buya Azharina Sution dan juga Habib Muhammad Syahab serta ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang sudah hadir, jamaah Masjid Nurul Islam serta pemirsa iNews. Saya ingin menyampaikan juga bahwa ada program baru yaitu Cahaya Muda Indonesia yang akan hadir sebagai ajang pencarian dai muda yang mampu membawa pesan kebaikan. iNews mencari wajah-wajah baru dan talenta muda yang siap menginspirasi. Saatnya kamu bersinar. Tunjukkan kemampuan berdakwahmu, keluarkan potensimu dan buktikan bahwa kamu dapat menjadi dai yang menebar cahaya Quran.
Yuk ikuti audisi Cahaya Muda Indonesia. Syaratnya laki-laki dan perempuan berusia 18 hingga 35 tahun, peserta perorangan atau duo, mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar serta menjelaskannya dengan sederhana dan dapat dipahami banyak orang. Pastinya ya berdomisili di Jabodetabek dan kirimkan video dakwah berdurasi 3 menit ke RCTI Plus atau mendaftar dan mengikuti audisi Cahaya Muda Indonesia di Jakarta. Wujudkan mimpimu menjadi dai muda hanya di iNews. Info lebih lanjut bisa kunjungi akun sosial media iNews di @official iNews. Terima kasih banyak sekali lagi, semoga Allah Subhanahu wa taala beri keberkahan bagi kita semua dan kelak kita semua dihitung sebagai orang-orang yang selalu memperbaiki diri dan wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Saya dapat halik undur diri, fattaqullaha mastata'tum billahi fisabil haq fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Acara ini dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap!